Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi ya untuk melanjutkan pembelajaran kita. Sudah pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas bab 2 pada modul yaitu logika proposisional. Ada beberapa agenda yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada 4 ya, ini kurang 1. Ada 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada pernyataan atau proposisi, kemudian ada penghubung proposisi, kemudian ada tabel kebenaran, dan yang keempat nanti ada ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Ya, jadi ada 4 agenda yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baiklah, akan saya lanjutkan ke pembahasan yang pertama, yaitu pernyataan atau proposisi. Jadi di slide ini saya hanya menerangkan inti-intinya saja ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya silahkan Anda sambil menyimak di modul ya. Ada di modul supaya lebih ringkas. Untuk slide-nya ini tidak akan saya tampilkan semua. Jadi silahkan nanti Anda sambil membaca kembali modul untuk lebih jelasnya. Nah, yang pertama ada apa sih itu yang namanya pernyataan atau proposisi? Karena di logika ini intinya adalah kita belajar bagaimana pernyataan kalimat kita sehari-hari itu nanti bisa disimbolkan dalam bentuk simbol logika sehingga dapat dioperasikan pada komputer. Nah, kata sendiri itu merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti ya. Jadi satu kata. Misalnya siang, malam itu satu kata. Ya, jadi Anda jangan sampai terbalik masih rancu antara kata dengan kalimat nanti. Apa kalimat itu sendiri adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Jadi kalau satu kata aja ya, siang, malam itu kemudian kalau dirangkai menjadi terdiri dari beberapa kata itu jadinya adalah kalimat ya. Jadi kalimat merupakan kumpulan kata. Nah, pernyataan itu disebut juga kalimat deklaratif atau proposisi, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan dan dia bisa diketahui bernilai benar atau salah. Tapi tidak keduanya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan pernyataan itu adalah kalimat deklaratif yang menyatakan dan dapat diketahui nilainya benar atau salah. Nah, contoh di sini ini tidak saya tampilkan semua yang ada di modul. Yogyakarta adalah kota pelajar. Benar. 4 adalah bilangan prima. Salah. Yang namanya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contoh 1, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 ya. Kalau 4 itu kan bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2 ya. Jadi dia tidak prima. Sehingga pernyataan 4 adalah bilangan prima itu salah. Kemudian tidak semua kalimat itu berupa proposisi. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, tidak semua kalimat itu berupa pernyataan yang dapat diketahui nilainya benar atau salah. Ada juga yang namanya kalimat perintah. Misalnya ya, contoh di sini tidak saya tuliskan ya. Kalimat perintah, tolong tutupkan pintunya. Itu kalimat perintah. Dan itu tidak bisa diketahui nilainya benar atau salah. Kemudian ada kalimat tanya, misalnya, di manakah letak Pulau Nias? Terus, pandaikah Andi? Itu juga merupakan kalimat yang bukan merupakan proposisi, tapi merupakan kalimat tanya. Karena kita tidak bisa menentukan nilainya benar atau salah, tetapi harus ditunjukkan jawabannya seperti apa. Itu ya. Jadi fokus pembahasan kita dalam logika informatika ini adalah pada kalimat deklaratif, pernyataan, bukan kalimat tanya atau kalimat perintah. Ya. Kemudian pada logika proposisi, pada pernyataan dalam kalimat bahasa Indonesia itu kita juga mengenal yang namanya penghubung kalimat. Ya. Nah, secara konsensus kemudian dari seluruh bahasa di dunia ini sudah dipelajari
ditarik kesimpulan bahwasanya untuk aplikasi dalam bidang komputer, semua bahasa itu kemudian terdapat 5 penghubung dasar kalimat. Pernyataan ya, ada 5 penghubung dasar kalimat atau operator logika yang ini baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, atau bahasa apapun di dunia itu pasti akan tidak lepas dari penghubung ini. Nah, yang pertama ada ini simbolnya ya. Nih, seperti ini guys. Ini kalau Anda di Word atau di PowerPoint itu bisa Anda lihat dari insert gitu ya. Di insert itu kalau Anda klik simbol ada di situ. Simbol negasi ini. Simbol ini negasi itu artinya tidak, not, negasi atau negation. Bentuknya adalah tidak, ya, bukan. Kemudian ini simbol seperti simbol himpunan irisan ya, tapi ini lebih lancip. Itu adalah dan atau and atau konjungsi, conjunction. Ya, dalam bahasa Indonesia itu untuk menghubungkan dua kalimat atau lebih dengan menggunakan dan. Kemudian ada or, simbolnya seperti ini. Seperti kalau dalam himpunan itu union, tapi ini lebih lancip. Atau or atau disjungsi, disjunction. Sedangkan ini adalah simbol implikasi, sebab akibat. Ya, jika maka. Kemudian yang terakhir ada bi-implikasi atau double implikasi, implikasi ganda. Ya, bi-implication, yaitu bentuknya bila untuk menghubungkan dua kalimat dengan menggunakan bila dan hanya bila. Nah, misalnya di sini saya punya contoh. Saya punya dua buah kalimat. Yang pertama, kalimat tersebut saya simpan dalam variabel ya, saya kasih simbol variabel ya. Kalau kita mau menyimpan sama seperti kalau Anda belajar algoritma dan pemrograman, untuk menyimpan suatu nilai itu digunakan peubah atau variabel. Di mana peubah tersebut bisa berupa simbol huruf abjad A sampai Z atau bisa juga kata ya. Tapi kalau dalam logika ini kita pakai simbol. Ya, bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Misalnya saya punya dua kalimat. Yang pertama kalimatnya adalah mawar adalah nama bunga. Dan kalimat yang kedua adalah apel adalah nama buah. Nah, untuk mempersingkat, misalnya mawar adalah nama buah, itu saya simpan dengan variabel P kecil. Dan apel adalah nama buah, saya simpan di variabel Q kecil. Sehingga di sini kalau misalnya kita ingin menuliskan negasi atau tidak P, misalnya ini ya, copy paste, tidak P itu maka kalimatnya menjadi apa? Mawar adalah nama bunga. Kalau dinegasikan, diingkarkan, dikasih kata-kata tidak, maka di sini jadi mawar bukan atau tidak ya. Kita bisa pakai kata-kata tidak harus tidak di sini, bisa tidak atau bisa juga bukan ya. Mawar bukan nama bunga. Nah, ini kalau misalnya yang kalimat kedua kita negasikan, maka simbolnya menjadi seperti ini, negasi Ki, sehingga kalimatnya bisa kita tuliskan apel bukan nama buah. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian dua buah kalimat ini kita hubungkan dengan menggunakan and, ya? Maka kalimatnya menjadi ini P kemudian N key, atau kalau ditulis secara lengkap itu maka kalimatnya menjadi mawar adalah nama bunga dan apel adalah nama buah ya.
Sedangkan kalau kita hubungkan dua buah kalimat ini dengan menggunakan penghubung or, sini ya, misalnya bukan ki tapi P or ki, maka kalimatnya menjadi Mawar adalah nama bunga atau apel adalah nama buah. Sedangkan jika kita memakai penghubung implikasi, ya, sehingga kalimatnya secara simbol bisa dituliskan sebagai P implikasi ki, maka kalimatnya menjadi ada jika di depannya ya kalau implikasi ini karena dia sebab akibat. Jika mawar adalah nama bunga, maka ya, ini saya kasih huruf besar supaya Anda tahu. Jika makanya di tengah-tengah, maka apel adalah nama buah. Nah, yang terakhir, kita juga bisa menghubungkan dua buah kalimat ini dengan menggunakan operator biimplikasi, ya. Titik-titik bila dan hanya bila, atau dapat juga dituliskan titik-titik jika dan hanya jika, titik-titik. Sehingga kalau dua buah kalimat ini secara simbol dihubungkan dengan biimplikasi, maka kemudian kalimatnya menjadi Mawar adalah nama buah jika dan hanya jika apel adalah nama buah. Maaf, ini tadi mawar adalah nama bunga. Ya, nih. Nah, dalam kalimat deklaratif atau proposisi ini kita tidak memperhatikan seperti yang pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan ya. Kita tidak memperhatikan apakah kalimat ini tidak membahas kalimat ini secara arti, tapi hanya secara bentuk saja. Ya, jadi enggak kemudian diartikan ini artinya bagaimana, itu tidak, tapi hanya secara bentuk saja. Nah, ini tadi contohnya. Kalau misalnya ada dua buah kalimat yang kemudian dihubungkan dengan and, or, implikasi, biimplikasi, dan juga dinegasikan. Kemudian yang kedua, ini tadi sudah yang kedua. Yang ketiga, dari pernyataan yang sudah kita simbolkan tadi ya, ini itu ternyata kita bisa menentukan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut ya dengan mengetahui yang namanya tabel kebenaran ya. Jadi masing-masing masing-masing pernyataan itu bisa diketahui nilai kebenarannya. Nah, nilai kebenaran pada logika konvensional, logika tradisional ini ya, logika proposisional itu hanya ada dua, yaitu 0 dan 1. 0 itu kalau dia true atau salah, dan 0 kalau dia itu false atau salah, dan 1 kalau dia itu true atau benar. Jadi true ini benar, nilainya 1, dan false itu salah, nilainya 0. Nah, masing-masing kalimat itu mempunyai kemungkinan dua nilai kebenaran. Kalau tidak true, ya false. Nah, lalu bagaimana kalau kita punya dua kalimat atau dua pernyataan deklaratif, dua proposisi? Yang seperti tadi pada slide sebelumnya itu kita
hubungkan dengan menggunakan operator logika. Lalu bagaimana nilai kebenarannya? Nah, karena satu proposisi, satu kalimat deklaratif itu memiliki dua kemungkinan nilai kebenaran, maka kalau ada dua kalimat deklaratif, itu maka kemungkinan kombinasi nilai kebenarannya adalah 2 pangkat N. Jadi di sini saya tuliskan ya, nilai, nah ini, jumlah kemungkinan nilai kebenaran adalah 2, kemudian pangkat, ini ada, maaf, superscript. Oke, 2 pangkat N. Di mana N, ini ya, di mana N adalah jumlah kalimat deklaratif atau jumlah proposisi. Ya. Jadi rumusnya itu adalah 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah jumlah kalimat deklaratif atau jumlah proposisinya. Jadi kalau kita punya 2 buah kalimat deklaratif, ya, maka 2 pangkat 2. Ada 4 kemungkinan nilai kebenaran. Yang kombinasinya bisa jadi dua-duanya bernilai benar, bisa jadi dua-duanya bernilai salah, bisa jadi salah satu bernilai benar dan salah satu bernilai salah. Nah, sehingga kalau kita punya negasi, kalau negasi itu dibuatkan tabel kebenarannya, ya ini misalnya kita cari nilai kebenaran dari negasi P. Ya, kalau P-nya sendiri true, maka negasinya adalah false. Ya. Kalau P-nya sendiri false, maka negasinya adalah true. Ya, demikian juga yang Q. Kalau Q-nya true, ya negasinya false. Kalau Q-nya false, negasinya true. Nah, Anda perhatikan di sini. Ya, antara kombinasi ini. Ini yang sebelah kanan, ya, baik itu 2, 3 variabel itu selalu yang paling kanan dari proposisi itu kombinasinya adalah selang-seling true false. Ya, jadi rumusnya itu 2 pangkat N. Nah, pemangkatan 2 pangkat. 2 pangkat 0, 1. Ya. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16, dan seterusnya. Jadi kombinasi di sini ini kalau enggak 1, 2, ya, 4, 8, 16, kemudian 3, 2. Ya, itu. Harap diingat-ingat. Jadi kalau saya punya 2 buah kalimat deklaratif seperti ini, yang paling kanan itu selang-seling. TF, TF. Nah, nanti maju 1, sebelah kirinya itu 2, ya. 2 true, 2 false. Kalau saya punya satu lagi, misalnya ada 3 proposisinya, itu berarti nanti 4 true, 4 false. Ingat, 1, 2, 4. Sesuai dengan pemangkatan 2 pangkat N. Nggak ada 3, ya. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Ya, jadi 1, 2, 3, maaf, 4, kemudian 8, kemudian 16. Gitu ya. Kalau ini tambah satu lagi, misalnya R, maka 4 true, 4 false, ada 8. Nah, sehingga kalau dibuat negasinya, tabel kebenarannya, ya, itu seperti ini. Negasi true, false, negasi true, false, negasi false, true. Ya. Nah, kalau di OR kan bagaimana dua buah kalimat proposisi ini? Ya, Anda nggak perlu menghafalkan ini sebenarnya. Ada kuncinya. Saya kasih kunci. Harus Anda perhatikan supaya Anda paham bahwasannya kalau dua buah proposisi itu dihubungkan dengan OR, dia hanya akan bernilai false jika semua kalimat penyusunnya itu nilai kebenarannya false. Ini ya, yang pertama. Ya.
jika kalimat dihubungkan dengan or, maka hanya akan bernilai false jika semua kalimat penyusunnya bernilai false. Nih ya. Jadi Anda perhatikan nih. Selain itu true. Ya, selain itu true. Selain itu bernilai true. Jadi kuncinya di sini. Ya. Kalau semua kalimat penyusunnya itu nilainya false, maka P or Q-nya akan bernilai false. Nah, tapi kebalikannya, untuk dua buah kalimat proposisi yang dihubungkan dengan and atau konjungsi, dia hanya akan bernilai true jika semua kalimat penyusunnya bernilai true. Jika kalimat dihubungkan dengan and, maka hanya akan bernilai true jika semua kalimat penyusunnya bernilai true. Selain itu false. Anda bisa lihat di sini, dia ini hanya true kalau semuanya ini nilai kebenaran kalimat proposisi penyusunnya adalah true. Itu ya. Sudah dapat dua kunci kita di sini. Nah, kemudian implikasi. Anda perhatikan kalau implikasi apa kuncinya? Nah, di sini, ini true semua, ada satu false di sini. Lalu kuncinya apa? Kuncinya kalau dua buah kalimat proposisi itu dihubungkan dengan implikasi, dia hanya akan bernilai false jika kalimat penyusun pertamanya bernilai true, tapi kalimat penyusun selanjutnya bernilai false. Anda tulis sendiri ya. Kalau implikasi itu kuncinya adalah jika kalimat pertama bernilai true dan kalimat kedua bernilai false, maka P implikasi Q bernilai false. Dan yang terakhir, B implikasi itu kuncinya dia hanya akan bernilai true. Ini true ini. Kalau apa? Kalau nilai kebenaran kalimat penyusunnya itu kembar. Sama-sama true, ya, nilainya true di sini, atau sama-sama false. Di sini juga nilainya true. Selain itu false. Ya. Jadi ada 4 kunci tadi. Ya, ada 4 kunci untuk or, and, implikasi, dan B implikasi. Ya. Silahkan nanti Anda review lagi apa yang saya jelaskan, Anda tambahin sendiri di modul Anda atau di catatan Anda. Nah, saya lanjutkan pembahasan untuk di berikutnya, yaitu ingkaran suatu pernyataan. Ya, jadi semua pernyataan itu bisa diingkari. Nah, ingkarannya gimana ya? Nggak sembarangan. Ada aturannya sesuai dengan aturan logika proposisi. Ya, contohnya nih, saya punya dua buah kalimat proposisi. Yang pertama, P itu hari hujan. Terus Q-nya itu Andi naik becak. Kalau misalnya saya punya pernyataan P or Q, ini tadi P implikasi Q, bentar saya melengkapi ini ya. Nah, misalnya saya punya pernyataan P and Q. Tadi berarti kalimatnya itu menjadi bagaimana? Hari hujan dan Andi naik becak gitu ya. Ini kalau ditulis kalimatnya menjadi hari hujan dan Andi naik becak. Ini di modul Anda ada, silakan dicek. Ya, silakan dicek. Ada di situ contohnya. Nah, maka ingkarannya adalah, nah kalau kita mau mengingkari, ya, menegasikan
itu ini kalimatnya dikurung dulu baru ditaruh negasi di depannya. Nah, Anda cek lagi di modul, masing-masing operator itu punya negasi. Negasi dari N itu adalah OR. Negasi dari OR itu adalah N. Ya. Nah, ini kita kurung, kita kasih negasi di depannya. Kemudian, kalau kurungnya mau dibuka, maka satu persatu harus dinegasikan. Ini kalau di modul Anda bisa lihat di modul Anda ya, ingkaran tuh sudah saya jelaskan langkah-langkah step-stepnya bagaimana. Silakan dilihat kembali. Nah, ya. Jadi masing-masing kalau ini kurungnya mau dibuka, maka masing-masing harus dinegasikan. Jadi negasi P, terus negasi dari N, yaitu OR, kemudian negasi dari Q, yaitu negasi Q. Sehingga kalimatnya menjadi gimana? Hari tidak hujan atau ya, atau Andi tidak naik becak. Hari tidak hujan atau Andi tidak naik becak. Ya, kemudian demikian juga yang OR. Ya. Kalau mau kita negasikan, maka kita kurung terlebih dahulu, terus kita kasih simbol negasi di depannya. Dan kalau kurungnya kita buka, ya, kalau kurungnya kita buka, maka ini menjadi negasi P, negasi dari OR adalah N, dan negasi dari Q adalah negasi Q. Kalau misalnya kurungnya tidak kita buka, gimana? Ini kalau kurungnya kita tidak buka, itu kalimatnya sebenarnya jadi gini, tidak benar bahwa hari hujan dan Andi naik becak. Nah, ini kalau kurungnya tidak kita buka, ya kalimatnya menjadi seperti itu. Nah, tapi untuk lebih efisien, karena ini mau diimplementasikan ke komputer ya, supaya lebih enak itu kurungnya kita buka. Jadi semuanya nanti kalau Anda disuruh menegasikan tidak dibenarkan, kecuali memang soalnya perintahnya seperti itu, tidak dibenarkan Anda menegasikan kalimat itu terus kemudian supaya enak, supaya gampang, terus Anda tulisi semuanya tidak benar bahwa itu salah. Maaf, bukan salah tapi tidak saya perkenankan. Jadi kurungnya harus dibuka, harus menjadi kalimat yang terakhir ini. Ya, sudah dinegasikan satu per satu, baik itu variabelnya maupun operatornya. Nah, sehingga kalau yang OR ini tadi, kalau ini yang OR itu kalau kalimatnya ditulis lengkap tadi menjadi apa? Hari hujan atau Andi naik becak. Ya. Nah, ini karena sudah dibuka kurungnya, kalimatnya menjadi hari tidak hujan atau Andi tidak naik becak. Nih, hari tidak hujan kok atau? Salah ya. Ini tadi pakai atau, kalau sudah dinegasikan menjadi dan. Nah, hari tidak hujan dan Andi tidak naik becak. Nah, tuh. Kemudian yang implikasi, ya, silakan dibaca di modul. Implikasi itu tidak bisa langsung dinegasikan, ya. Jadi implikasi ini sendiri itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk konjungsi dengan menambahkan negasi di depan proposisi pertama, kalimat pertama, sehingga dia menjadi seperti ini. Baru dikurung, kemudian ditambahkan negasi lagi di depannya. Sehingga ini kalau dinegasikan, negasi dari negasi P, namanya double negasi, itu sama dengan P. Sama kalau dalam matematika, negatif dari negatif 1 itu kan hasilnya 1 ya.
Nah, jadi negasi dinegasikan lagi itu negasinya jadi hilang. Kemudian negasi dari or itu jadi n, dan negasi ki jadi negasi ki. Sehingga kalimatnya itu menjadi hari hujan dan Andi tidak naik becak. Nah, demikian juga biimplikasi. Biimplikasi ini tidak bisa langsung dinegasikan. Dirubah dulu dalam bentuk implikasi, kemudian implikasinya juga harus dirubah dalam bentuk negasi or. Itu di modul Anda sudah ada. Silahkan dilihat step by stepnya sudah saya berikan. Sehingga kalau biimplikasi pada contoh di atas ini, kalau dituliskan kalimatnya secara lengkap, menjadi hari hujan dan Andi tidak naik becak, atau atau Andi naik becak dan hari tidak hujan. Nih ya, silakan dibaca lagi di modul, itu sudah saya sampaikan caranya step by stepnya seperti apa. Ini yang paling banyak agak riwah memang yang biimplikasi, karena harus dirubah dulu dalam bentuk implikasi, dari implikasi harus dirubah dulu dalam bentuk negasi. Sekian untuk pembahasan bab 3 ya, logika proposisi. Untuk yang pertama, minggu depan masih akan kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingen, juga untuk latihan soal. Ya, jadi untuk lebih lengkapnya silahkan Anda baca di modul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.